pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 16 Juni 2022. Sari Berita. Pemerintah Kabupaten ND mendukung penuh semua tahapan pemilu tingkat Kabupaten ND. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan anggaran sebesar 7 miliar rupiah untuk membangun SPAN di NTT. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya yang kami rangkum selengkapnya dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 16 Juni 2022. Selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Pendengar, kita mulai berita pertama. Pemerintah daerah Kabupaten ND mendukung penuh setiap tahapan pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten ND. Laporan disampaikan Rovinus Bula. Demikian disampaikan Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Ahmad dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten Sabtu Sekda Kabupaten ND M. Dahlan dalam acara peluncuran tahapan pemilu 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten ND pada Selasa 14 Juni 2022 di ND. Bupati Jafar mengatakan kehadiran semua komponen dalam acara peluncuran tahapan pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten ND menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menyukseskan seluruh tahapan pemilu serentak sesuai agenda akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Dijelaskan hal mendasar yang menjadi perhatian pemerintah untuk mendukung penuh setiap tahapan mulai dari anggaran, pendataan, dan kelengkapan pemilu. Bupati Jafar mengakui untuk menyukseskan pemilu memang tidak mudah, tetapi apabila kerja bersinergi dan membangun kolaborasi peran, maka sangat diyakini semua tahapan akan dilaksanakan dengan baik. Kehadiran kita semua pada kesempatan yang bermakna ini dan kesempatan ini menjadi bukti, menjadi komitmen nyata bagi kita untuk sama-sama menyukseskan seluruh tahapan pemilu hingga puncaknya pada pelaksanaan pemilu serentak dan sesuai agenda akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2020. Bupati Jafar mengatakan pemilu nantinya akan dilaksanakan secara serentak, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten pada tanggal 14 Februari 2024. Maka harus dibangun kerjasama semua komponen masyarakat agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar. Lanjut Bupati Jafar, pemerintah Kabupaten ND tentunya siap mendukung pelaksanaan pemilu serentak berdasarkan regulasi yang berlaku dengan harapan pelaksanaan pemilu serentak di Kabupaten ND nantinya berjalan aman, lancar, dan sukses. RRI ND Rovinus Bula melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Pusat meluncurkan tahapan pemilu tahun 2024 pada hari Selasa 14 Juni 2022 yang lalu. Sementara tingkat Kabupaten ND, KPUD ND menggelar acara secara terbatas di Aula Serbaguna untuk mengikuti secara daring peluncuran tahapan pemilu tahun 2024 langsung dari pusat. Acara peluncuran secara terbatas ini dihadiri pimpinan Forkompinda ND, pimpinan OPD, pimpinan partai politik, tokoh agama, masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan OKP. Ketua KPUD ND, Adolorata Mariada Lopez, mengatakan dengan dilaksanakannya peluncuran, maka semua tahapan pemilu 2024 akan dimulai. Ketua KPUD ND mengatakan bahwa data pemilu berkelanjutan yang digunakan KPUD pada pemilu 2024 merujuk pada data pemilu tahun 2019. Dijelaskannya, DPT tahun 2019 adalah 168.266 dan sudah dilakukan pemutahiran data pada tahun 2020 hingga pada tahun 2022. Dan kondisi terkini, DPT untuk Kabupaten ND pada bulan Mei 2022 naik menjadi 170.896. Pemilu 2024 kita akan memilih 5 komponen. Pertama, Presiden Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Soal berapa jenis surat suara yang akan kita terima, apakah 2 jenis, apakah 3 jenis, kita tunggu aturan yang akan datang.
Ketua KPUD ND mengatakan bahwa data pemilu tahun 2019 menjadi rujukan dan terus akan dilakukan pemutahiran hingga tahun 2023. KPUD ND juga mengajak semua pihak untuk bersinergi, mendukung dan mensukseskan seluruh tahapan pemilu. Dan KPU berkomitmen siap melayani masyarakat dan semua peserta pemilu. Kita beralih ke berita lainnya, Pulau Siput Awo Lolong yang berlokasi di Teluk Lebo-Leba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia API 2022. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Pulau Siput Awo Lolong Kabupaten Lembata masuk kategori destinasi unik terfavorit Anugerah Pesona Wisata Indonesia 2022. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Wuwur kepada RRI ND. Jack Wuwur menjelaskan, API merupakan rangkaian kegiatan tahunan yang diselenggarakan dalam upaya membangkitkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata Indonesia. Guna meraup dukungan masyarakat melalui voting untuk Pulau Siput Awo Lolong dalam API 2022 tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata menggelar berbagai kegiatan untuk mendukung Pulau Siput Awo Lolong dalam API 2022. Salah satunya dengan Car Free Day pada Jumat lalu. Untuk langkah-langkah yang sudah kita kerjakan kemarin itu di start awal kita dengan kegiatan Car Free Day untuk mengumpulkan banyak massa di lintasan yang sudah kita tentukan. Untuk vote itu kita menggunakan beberapa cara media yang dipakai, khusus di SMS. Itu SMS Premium memiliki poin yang paling tinggi ketimbang media lainnya. Itu dengan mengetik API spasi 16i besar kirim ke 99386. Sedangkan di YouTube, di Facebook, di Instagram, sesegera kita semua like, comment, subscribe untuk di YouTube dan share siapa saja untuk memastikan Awal Lolong. Kita juga sudah menyurati ke seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Lembata, instansi vertikal, instansi pemerintah juga non pemerintah, termasuk ke gereja, masjid dan lain sebagainya, untuk di berbagai kesempatan mengajak masyarakat umat untuk segera vote, dan surat Pak Bupati sudah kami kirimkan terhitung 2 hari lalu kemarin. Kadis Parekraf Lembata ini juga mengungkapkan ajang promosi objek wisata tingkat nasional dalam API ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia khususnya di daerah-daerah untuk memilih destinasi ataupun objek wisata terfavorit ataupun terpopuler menurut pendapat mereka. Pemilihan ini dilakukan dengan cara memberikan suara atau voting bagi destinasi atau objek wisata yang dipilih melalui berbagai media channel Vote API, baik melalui SMS Premium, aplikasi Android, YouTube, dan Instagram. Kita mengajak ke semua masyarakat, baik orang Lembata di Lembata maupun yang ada di luar, dan juga semuanya yang ada di mana saja di Indonesia, bahkan juga di luar negeri, karena saudara kita di Malaysia sudah juga ada yang sudah viralkan ke Malaysia untuk memberi dukungan kepada destinasi unik Awal Lolong, Pulau Awal Lolong dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia tahun 2022. Semoga bisa masuk di dalam nominasi satu terbaik untuk kategori destinasi unik tahun 2022 di ajang API Anugerah Pesona Indonesia. Jack Wuwur berharap dengan menjadi salah satu nominator API, destinasi Awo Lolong memiliki kesempatan untuk dipromosikan secara lebih masif kepada publik oleh pihak penyelenggara. Dengan promosi berskala besar tersebut tentunya akan dapat meningkatkan minat para wisatawan dan juga calon wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata Pulau Siput Awo Lolong tersebut. RRI ND, Lady Badin. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menganggarkan dana sebesar 70 miliar rupiah lebih untuk membangun 19 paket sistem pengelolaan air minum (SPAM) dan air baku bagi kebutuhan pertanian peternakan dalam bentuk embung. Laporan disampaikan Veranda Garus. Tujuan dibangun 19 paket SPAM adalah untuk meningkatkan kemudahan akses air minum layak bagi masyarakat NTT, serta sebagai upaya mengatasi krisis air bersih yang selama ini menimpa di wilayah tersebut. Alokasi khusus untuk air bersih sebesar 70,3 miliar lebih dalam 19 paket dengan rincian 17 paket SPAM, sedangkan 2 paketnya lagi merupakan penyediaan air bersih melalui penyulingan air laut. Kepala Dinas PUPR NTT Maksine Nabu kepada RRI dan Gus Ende Pagi Rabu kemarin mengatakan, sebaran SPAM itu berada di wilayah Sumba Timur, Alor,
Ende, Manggarai Timur, Rotendao, Saburai Jua, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTS, TTU, dan Nagekeo. Sementara untuk penyulingan air laut tersebar di wilayah Flores Timur, Sika, Manggarai, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Belu, dan Malaka. Kita bentuk koordinasinya itu adalah pertama sebelum paket-paket ini dilakukan, itu kita melakukan koordinasi baik PON, kemudian kita juga bersurat ke pemerintah daerahnya untuk menginformasikan keberadaan paket ini untuk siap dilaksanakan di daerah. Kemudian kita juga memohon dukungan dari pemerintah daerah untuk ikut serta mendukung dalam melancarkan proses pelaksanaan di lapangan seperti itu. Lanjut Maksine Nabu, ke-19 paket spam tengah dikerjakan, bahkan pada beberapa wilayah paket tersebut telah selesai dikerjakan. Sementara sisanya diharapkan dapat terselesaikan pada bulan Agustus hingga September 2022 mendatang. Namun untuk 2 paket melalui proses penyulingan air laut, saat ini masih menunggu proses pelelangan. Dana ini didapat dari pinjaman daerah PT SMI, ya, SMI di Jakarta. Ini satu paket program sama dengan jalan juga. Jadi jalan yang lalu juga kita dapat pinjaman dari SMI. Kemudian air bersih juga sama, dapat pinjaman dari SMI. Total pinjaman kita yang lalu kan 1 triliun, lebih sedikit, 1,003 triliun. Jadi 898 miliar lebihnya itu diarahkan ke jalan, kemudian yang 70 miliar ini diarahkan ke air bersih, SPAM, kemudian yang sekitar 30-an miliar itu kita arahkan ke Embung. Pada kesempatan itu juga dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah karena telah mendukung pembangunan paket spam tersebut. Meskipun beberapa kali mengalami kendala seperti penyediaan lahan, namun setelah melakukan koordinasi dan pendekatan, masalah tersebut bisa diatasi dengan baik. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap Sardin SPI kepada RRI pada Rabu 15 Juni 2022 mengungkapkan dengan melihat potensi perikanan seperti ikan pelagis atau ikan permukaan, ikan demersial atau ikan pertengahan, dan dasar yang menjanjikan, dapat dipastikan total produksi keseluruhannya di tahun ini akan meningkat. Dijelaskannya tahun ini target perikanan tangkap 9.780,651 ton, yang mana target tersebut dikarenakan tahun ini juga pihaknya akan mengalokasikan bantuan alat tangkap ikan kepada kelompok-kelompok nelayan yang ada di wilayah Kecamatan Pesisir Pantai Selatan dan Utara Kabupaten Ende. Ya, ada peningkatan karena memang di tahun juga ada alokasi bantuan juga kepada kelompok-kelompok nelayan. Ada bantuan sampan dayung, bibir gratis di beberapa kecamatan di wilayah pesisir selatan dan pesisir utara Kabupaten Ende. Dikatakannya, dengan alokasi bantuan alat tangkap ikan yang akan diberikan kepada kelompok-kelompok nelayan, tentu bisa menambah hasil tangkap mereka secara kabupaten, sehingga target tahun ini bisa tercapai. Dengan adanya alokasi yang kita serahkan ke kelompok-kelompok nelayan ini, mudah-mudahan bisa menambah hasil produksi tangkapan dari para nelayan ini, sehingga capaian dari produksi hasil tangkapan ikan untuk Kabupaten Ende ini bisa mencapai target yang kita tetapkan di tahun 2022 ini. Dikatakannya dengan alokasi bantuan alat tangkap ikan yang akan diberikan kepada kelompok-kelompok nelayan akan menambah hasil tangkap mereka secara kabupaten sehingga target tahun ini bisa tercapai. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, Anda bisa ikuti selengkapnya program Lintas Ende Pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende.
Pro 1, Kanal Inspirasi.